Jadi program IFOSMA ini adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketika mahasiswa diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk belajar di luar kampus selama 3 semester. Dan pemerintah melakukan intervensi melalui program IFOSMA, Indonesian International Vocational Mobility Award. Program ini dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi terkenal di dunia. Beberapa perguruan tinggi ini bahkan masuk dalam ranking 100 di QS World University Ranking, seperti Coventry, kemudian ada yang di Nottingham, ada yang di Korea. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan kompetensi ini bukan hanya kompetensi nasional tapi kompetensi global. Mahasiswa politeknik harus bisa mengakuisisi pengetahuan, keterampilan, sikap dari masyarakat global. Upaya-upaya ini kita lakukan untuk memungkinkan mahasiswa kita bersaing pada kancah internasional. Nah, program yang akan mereka lakukan di luar negeri ini, di universitas seperti Coventry ini, dan juga ada yang di Jerman, itu dilakukan selama 1 semester, fully funded, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Mereka akan kuliah, tapi juga mereka akan melakukan community engagement, keterlibatan dengan masyarakat kampus maupun masyarakat sekitar untuk meningkatkan kompetensinya. Salah satu syarat utamanya itu bahasa Inggris, tetapi juga ada syarat akademik lainnya menyangkut indeks prestasi, kemudian pencapaian akademik lainnya, misalnya juara di kelasnya, termasuk juara pada bidang-bidang ekstrakurikuler. Jadi misalnya menyangkut minat dan bakat. Nah, mereka ini dipersiapkan bahasa Inggrisnya melalui program TOEIC, TOEIC, dan anak kita itu memperoleh nilai bahkan tertinggi di Indonesia, 940, ada yang 140, sangat tinggi nilai TOEIC-nya. Dan bila mereka berkesempatan untuk ke UK, ke Germany, ke South Korea, 3 negara ini merupakan leading di bidang vokasi. Kalau Inggris itu terkenal sekali dengan program-program vokasi, bahkan industri itu ada kantornya di perguruan tinggi. Jerman leading di bidang teknologi. Korea Selatan, dia mampu merambah dunia bukan hanya melalui teknologinya, siapa yang tidak punya Samsung, tapi melalui budayanya. Nah, diharapkan anak-anak ini ketika mereka belajar di 3 negara ini, mereka bisa menjadi trigger untuk dapat menolong teman-teman sejawatnya. Ketika mereka pulang, mereka tidak boleh hanya kembali ke kampus dan belajar, mereka harus mensosialisasikan, melatih, karena itu janji mereka di dalam proposal. Mereka harus melatih, membentuk klub untuk menolong nilai-nilai yang mereka peroleh, pengetahuan yang mereka peroleh, kompetensi yang didapatkan selama di luar negeri itu tersosialisasi. Dalam 1 semester berada di luar negeri, seluruh program-program ini akan dikredit transferkan di Politeknik. Dengan demikian dia tidak usah lagi belajar pada semester ini, tetap menjadi mahasiswa Politeknik, tapi nilai yang mereka peroleh di luar negeri, di kampus luar negeri itu akan ditransfer di Politeknik. Kita juga punya pengalaman dulu ketika mahasiswa mengikuti program Global Undergraduate di Amerika selama 1 semester. Dia pulang, nilai mata kuliah yang diambil di Amerika itu ditransfer di Politeknik. Harus ada upaya seperti itu sehingga mahasiswa tidak kuliah berulang-ulang, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Nah, mereka ini melewati banyak sekali proses. Pertama dari TOEIC, kemudian aplikasi, dokumen, dan yang ketiga wawancara. Di wawancara itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga mengenai pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai Pancasila itu mesti dikuasai. Jangan ke luar negeri dan melupakan negaranya atau membenci negaranya.
Justru semakin ke luar negeri, semakin mencintai negara Indonesia. Karena negara Indonesia lah yang memberikan peluang-peluang ini bagi adik-adik. Oh, tidak semua negara yang mampu memberikan ini. Indonesia ini, negara tercinta inilah yang menciptakan ruang bagi adik-adik sehingga mereka boleh belajar di luar negeri. Pada awalnya kita mempersiapkan 19, terakhir 12, dan kemudian ada yang lolos pada tahap berikutnya 10, dan ini sudah tahap terakhir 5. Kita sebenarnya berpikir cuma 3 kita boleh dapat, tapi ternyata Tuhan memberkati ketambahan 2, jadi 5 ini melebihi ekspektasi kita. Memang ada DP kelemahan. Ada kelemahannya adalah ketika anak-anak menyusun aplikasi, kadang-kala mereka tidak menjawab pertanyaan. Bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali, tapi mereka tidak menjawab pertanyaan yang ditanya. Yang kedua, kita melatih mereka wawancara sampai mempersiapkan mereka menghadapi rasa gugup, rasa khawatir, sehingga ketika mereka wawancara saya yakin ini sudah pede semua, dan berharap ketika mereka di luar negeri mereka bisa menjaga diri dan menjaga institusi. Jadi Politeknik Negeri Manado melakukan segala daya upaya untuk menolong anak didik ini bisa berkompetisi bukan hanya nasional tapi di kancah internasional. Terima kasih. Hidup Politeknik. Bu, kami kan perlu juga terima kasih kita Grace dari Nadones. Bu, kita orang perlu adik-adik mungkin penama dengan DP jurusan. Baru yang kedua, apakah seleksi ini dilakukan secara nasional? Bagaimana mereka bisa lulus? Tadi kan Ibu dari berapa? Dari 20 sampai ke 10 sampai ke 5. Baru dari Politeknik sendiri akan membekali apa kelima adik-adik ini? Kan ke 3 negara ya Pak? Ya Bu ya. Itu yang mau tanya. Iya. Jadi memang proses seleksi itu pertama berlangsung di Politeknik. Ada seleksi bahasa Inggris. Berapa orang Bu yang Pertama awal itu sekitar 19 orang. 19 orang. Jadi proses seleksi di Politeknik dilanjutkan dengan pelatihan bahasa Inggris. Walaupun mereka sudah punya pengetahuan bahasa Inggris, tapi ini karena ada tes TOEIC, jadi memang harus dipersiapkan bagaimana strategi menghadapi tes ini. Yang kedua, mereka memasukkan aplikasi ke kementerian dan itu diseleksi di shortlist oleh kementerian. Jadi shortlist terakhir artinya daftar pendek itu sekitar 10 orang ya yang lolos ya. Shortlist dokumen. Dari shortlist dokumen ini baru wawancara. Di wawancara itu terakhir ini kita dapat 5. Jadi memang ada beberapa proses yang mereka harus lalui dari tingkat Politeknik sampai di kementerian. Yang mewawancara mereka juga dari kementerian. Iya. Di nama-nama dan silakan ada yang mau masing-masing. tanya ke mahasiswa mungkin supaya boleh konfirmasi ya. Perkenalkan saya Ferdi dari Tribun Manado. Ini bertanya mungkin ke teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman dari sekian banyak mahasiswa yang seleksi, teman-teman yang berlima yang terpilih, mungkin perasaannya gimana? Terima kasih atas kesempatan. Saya Bisa Tobi dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Untuk perasaan saya untuk bisa mendapat pencapaian ini yaitu pertama sangat bersyukur, terlebih kepada pimpinan kampus yang telah membimbing kami sehingga bisa melalui proses yang begitu banyak dan begitu penuh tantangan sehingga bisa lolos. Kemudian ini juga merupakan salah satu pencapaian terbesar saya di tahun ini yang sehingga bisa memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, khususnya di Korea Selatan. Kampus apa namanya? Wusong University. Di bidang-bidang musik. Iya. Jadi Jadi bidang area studi Business Administration. Kalau ini apa? semester berapa dan Gisel? Semester 6. Gimana perasaan orang tua ketika mengetahui Gisel yang lolos dari sekian banyak teman-teman? Terharu Kak. Orang tua sampai nangis karena terharu buat anaknya boleh mau lulus program ini. Jelas tertulis dari Kenal saya Williaman
William Manoy. Saya dari jurusan pariwisata di 3 perhotelan. Di mana? Ambil bidang. Saya ambil bidang di Teesside University. Saya mengambil bidang Dari hospitality. Hospitality. Di Teesside University, UK. Teesside University. Lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Tatuhu dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan. Saya diterima di Coventry University, jurusan accounting untuk skema industri dan classroom. Next, ya. Michael Tatuhu. Terus Quote sedikit apa supaya dapat ya. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Saroiso dari jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi keuangan. Saat ini saya berada di semester 6 dan saya ditempatkan di Jerman di Osnabrück University untuk bidang studi accounting. Keren. Perkenalkan, nama saya Fabiola Jokom. Sekarang ini merupakan salah satu mahasiswa di Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Manado. Saya adalah salah satu awardee yang berkesempatan untuk memperoleh pendidikan selama 1 semester di Nottingham University, majoring in electricity and sustainable mobility. Fabiola Jokom. Electrical. Iya. Wow, ini. Electrical and sustainable mobility. Lebih ke ramah lingkungan kan. Semester berapa dek tadi? 6. Jadi Jadi semua rata-rata semester. Nottingham ini tempatnya Robin Hood. Iya. Ya, jadi makanya Mem sarankan kamu ke hutan Sherwood. Sudah sering beliau di sana. Ada lagi? Oh. Ini kan ngoni selama satu semester ya. Iya. Ibaratnya saat ngoni balik nanti ngoni bakal jadi barometer di kampus. Oh, bagaimana ngoni harapan saat ngoni dipercayakan kampus sebagai leader berikut mungkin untuk teman-teman berpeluang juga seperti ngoni-ngoni ini. Jadi bagaimana ngoni harapan ketika ngoni berikut sudah jadi leader. Kalau ini kan masih orientasi dosen sama pimpinan kampus yang membimbing. Berikut otomatis ngoni sudah jadi pembimbing for teman-teman yang kemungkinan juga akan ikut seperti ngoni dengan ngoni pengalaman yang ngoni dapat nanti. Salah satu aja. Apa boleh? Ini aja yang Oh ya boleh. bukan aja. Kalau menurut saya secara pribadi, karena kita ini berlima kan sudah dapat pengalaman mengikuti kegiatan ini melalui proses-proses yang sekian banyak dari jumlah pelamar. Yang pertama itu 3.500 sekian mahasiswa seluruh Indonesia. Pastinya kalau orang so melalui beberapa proses, orang so keterima dan orang berhasil belajar ke luar negeri, kita berharap orang semua ini secara pribadi mampu menjadi pemimpin dan kedepannya orang boleh memberikan semangat pada orang adik-adik, memberikan contoh yang terbaik supaya orang nggak cuma membantu orang diri secara pribadi, tapi juga berguna for orang universitas, juga for orang kota dan orang negara. Amin. Berapa seluruhnya yang mau apply ini? Berapa ribu? 3.500. Seluruh kan. Yang lolos menurut gue ini berapa? 410. Cuma 410. Dari 3.400. Baru di Sulut cuma ada orang. Iya. Sulut berapa cuma? Cuma 2 orang kali. Politeknik. Cuma 5 ya. Dari Politeknik. Riset sendiri loh ya. Dikti. Dikti. Dikti saja. Dikti itu harinya unsrat 5 lista. 5. Jerman, Korea juga tuh, Jerman, Korea, Amerika, Italia. Jadi yang sedikit ini dimunculkan itu ditunjukkan pertama bahwa jadi ini Politeknik Manado terbanyak lah yang lolos seleksi di tingkat nasional. Jadi dari 3.000 berapa pelamarnya? Pelamar yang lolos 400. Oh jadi dari sekian banyak politeknik, Polimdo
yang paling banyak peserta. Ya, termasuk yang terbanyak yang lulus. Apply. Oh, yang Ya. Karena 5, lain cuma 1, ada yang cuma 2. itu memang bagus. Itu tuh yang kita harapkan dipublish supaya karena tapi tujuan ini untuk mengenalkan ini politeknik yang sumber global, bukan cuma regional, nasional, tetapi internasional. Jadi visi Politeknik Internasional itu sudah terbukti bahwa mahasiswa ini bisa bersaing untuk ke internasional. Nah, ini seleksi apa? Seleksi yang dilakukan itu standarnya standar internasional. TOEFL-nya berapa yang? Iya, orang ini TOEIC. TOEIC. TOEIC itu apa? Test of English for International Competency. Nah, jadi ini yang seleksi seluruh Indonesia, Politeknik se-Indonesia. Iya. Oh, jadi Nasional, vokasi sendiri. Iya, vokasi. Jadi bukan cuma politeknik, tapi ada sekolah-sekolah vokasi seperti di UGM, UI, Universitas yang punya sekolah vokasi. Universitas yang punya sekolah vokasi. Ya, dosen-dosen bahasa Inggris dan ya saya sebagai direktur juga mendampingi. Oh, berangkatnya kapan? Oh, kalau berangkat, bagaimana? Kalau berangkat rencananya DP kabar antara Agustus atau September. Oh, jadi berangkat sendiri dong? Ada Satu kali ada yang pendampingan tadi Ibu udah bilang, tapi kan Jadi kementerian yang akan mendampingi. Ya kalau zona ada Mau foto bersama?